Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, ya, di podcast sebelumnya kita sudah jelaskan, ya, sudah kita sampaikan tentang mengapa kita makan dalam konteks kesehatan, dalam konteks kehidupan manusia, ya. Dan mengapa kita makan dalam konteks kesehatan, tentu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan energi, nutrisi, dan menjaga tubuh kita tentu saja untuk bisa tegak berdiri, ya. Di samping itu juga kenapa kita makan, ya, karena manusia dan hewan itu berbeda dengan tumbuhan. Kita harus makan karena tidak bisa memproduksi sendiri makanan dalam tubuh kita, ya. Makanya hewan dan tumbuhan perlu makanan dan perlu terus disiapkan makanan-makanan itu. Nah, bagaimana dalam perspektif Islam, ya, bagaimana makan menurut pandangan Islam? Dalam Islam, makan ini merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal dalam Islam adalah makanlah makan yang halal dan thayyiban. Makanan yang halal dan baik, ya, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan mengapa kita harus makan? Menurut Islam adalah yang pertama adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita makan sesungguhnya adalah bagian dari rasa kita mensyukuri mensyukuri apa? Mensyukuri kita diberikan kesehatan, diberikan kewarasan, gitu ya. Dan dengan kita makan, kita akan mencoba mempertahankan kewarasan itu, ya, sebagai bentuk mensyukuri apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, ya, tentang makanan itu. Jadi makanya kita selalu dilarang untuk membuang makanan, ya. Bahkan ketika kita makan juga selalu disarankan jangan sampai tersisa, ya. Walaupun kadang-kadang ada juga yang mengatakan jangan bersih-bersih apa makannya, gitu ya. Kasihan nanti ayamnya enggak kebagian, gitu ya. Kasihan nanti kambingnya enggak kebagian, ya. Ini ya kata-kata hiburan saja sebenarnya, ya, tetapi tidak tepat sebenarnya kata-kata itu, karena tentu apa yang kita makan kan berbeda dengan apa yang dimakan oleh mbek, ya, apa yang dimakan oleh ayam, ya. Jadi memang harus kita habiskan, ya. Kalau kita sudah mengambil, ya harus kita habiskan, dan itulah nanti salah satu kekurangan-kekurangan kita yang kurang mensyukuri, ya. Salah satu bentuk mensyukuri adalah bagaimana kita ketika makan, ya, kita sudah ngambil, ya harus dihabiskan. Bahkan juga kita tidak boleh mencela makanan apapun itu, ya. Kemudian kenapa kita makan, ya, secara Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh, ya. Jadi memang tubuh harus membutuhkan makan, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, ya. Kita tetap butuh makanan, ya. Jadi makan untuk hidup, jadi untuk mempertahankan kehidupan, ya. Salah satu mempertahankan kehidupan adalah memenuhi kebutuhan tubuh, ya. Kemudian juga untuk mendapatkan kesehatan, ya. Jadi banyak hadis-hadis yang menerangkan, ya, untuk kita bisa hidup sehat, ya, aspek makanan itu penting, ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan, ya, untuk bisa hidup sehat itu dalam konteks kesehatan fisik adalah kita jaga makanan kita, ya, kita jaga istirahat kita,
dan kita jaga aktivitas fisik kita. Itu aja 3 itu ya kalau dalam konteks kesehatan fisik ya, kesehatan fisik. Karena manusia tidak hanya kesehatan fisik, tetapi ada sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual, maka tentu 3 itu tidak cukup ya. Kemudian kenapa kita perlu makan dalam konteks Islam? Selain tadi untuk bersyukur, memenuhi kebutuhan tubuh, mendapatkan kesehatan, dan tentu sehat adalah hubungannya dengan penyakit, jadi menghindari penyakit ya. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan karena makanan yang kurang ya. Jadi kurangnya kita makan itu juga bisa menyebabkan penyakit ya. Tentu berlebihan juga iya gitu ya, tetapi kita perlu makan karena banyak penyakit yang bisa muncul akibat kita kurang makan. Kemudian sebagai ujian keimanan ya. Jadi makanan ini pun juga sebagai ujian keimanan ya. Jadi kita memang perlu makan ya. Jadi kalau kita memang tidak puasa ya harus makan kan gitu ya. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa beribadah dengan baik tentu kalau fisik kita baik ya. Nah, selain itu Islam juga mengajarkan untuk makan dan minum dengan adab yang baik, dan itu adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kenapa kita harus makan dalam perspektif Islam ya. Mudah-mudahan makin menguatkan kita untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Salah satu wujud syukur kita terhadap Allah adalah kita bisa menikmati makanan sekecil apapun, dan itu merupakan hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.